Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya lebih mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Seringkali memberikan materi tanpa memperhatikan perasaan, kemampuan, dan bakat murid. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar murid. Sehingga muncul pemikiran bahwa murid yang memiliki nilai bagus adalah murid yang pandai dan meremehkan kemampuan murid yang mendapat nilai rendah. Kurangnya kedekatan secara emosional dengan murid, sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Selain itu, saya masih sering membandingkan ketika saya menjadi murid di waktu dulu dengan situasi murid saat ini. Padahal, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa saya lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidup kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sekarang dalam memberikan berbagai materi kepada murid, saya lebih memperhatikan kemampuan dan bakat murid tanpa membuatnya tertekan dalam belajar, dan berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Sebagai role model yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid, untuk itu saya harus menjadi teladan yang baik dalam penanaman budi pekerti, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Saya semakin sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka juga memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan menggali lebih jauh, maka potensi pada diri murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, saya mulai memahami makna pendidikan yang berhamba pada murid. Hal terpenting yang harus saya lakukan sebagai guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembang murid. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Untuk menggalinya, saya perlu pendekatan yang humanis dan penuh cinta kasih. Pendidikan akan tercapai apabila semua yang terlibat dalam proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 ranah, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga sehat dan sukses selalu.